Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-7 dari video berseri atau playlist bertema tips dan triks Python Pandas. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara untuk menghapus atau untuk mendrop missing values pada data frame. Yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Oke, karena ini adalah tips dan triks yang ke-7 ya, kita akan langsung melompat saja ke tips dan triks ke-7 di sini. Oke, topiknya adalah menghapus atau dropping missing values atau biasa diidentifikasikan dengan none ya, NaN. Oke, kita akan mulai saja di sini. Pertama-tama kita akan import dulu modul Pandas dan modul Pandas ini akan kita import sebagai PD. Di sini kita coba eksekusi skripnya. Oke. Nah, di sini kami juga menampilkan versi dari Pandas yang kami gunakan. Ya, di sini versinya adalah 1.0.1. Oke, selanjutnya kita coba melangkah ke slide berikutnya. Pertama-tama di sini kita akan mempersiapkan dulu sebuah data frame yang akan kita gunakan di sesi pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah data frame yang mengandung missing value. Ya, di sini kita memanfaatkan sebuah modul yaitu pdutil testing make missing data frame. Ya. Kita coba eksekusi dulu di sini. Nah, ini hasilnya lebih kurang seperti ini. Nggak usah khawatir ya guys, kalau di sini ada semacam pesan warning. Nah, pesan warning ini dihasilkan karena kita memanfaatkan modul ini nih. Dan modul ini memang akan menjadi modul yang deprecated. Sebenarnya sayang sekali sih kalau modul ini menjadi deprecated, karena modul ini menurut kami cukup berguna untuk membuat atau melakukan simulasi. Ya. Dan di sini simulasi yang kita lakukan adalah untuk menghasilkan sebuah data frame dummy yang memiliki missing values di dalamnya. Oke, nah di sini kami juga menyertakan .resetIndex ya, karena by default indeksnya adalah seperti ini nih. Dan kita lakukan reset index, ya, begitu kita lakukan reset index, maka akan dibentuk indeks baru, dan indeks lamanya akan diadopsi sebagai kolom biasa. Oke, di sini kita panggil .head, ya berarti kita hanya menampilkan 5 data pertama saja. Nah, pada langkah berikutnya, ya di sini kita mau ubah nama kolom indeksnya menjadi Z di sini. Ya, kita coba di sini eksekusi skripnya. Oke, kita scroll down ke bawah. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, bisa kita lihat di sini, ya, kolom indeksnya berubah menjadi kolom dengan nama Z di sini. Nah, langkah berikutnya, kita akan membuat copy dari data frame ini. Dan copy-nya akan kita simpan ke dalam variabel df backup. Nah, proses pengkopian yang kami lakukan di sini adalah deep copy, ya, bukan shallow copy. Makanya di sini kita panggil .copy dengan parameter deep-nya bernilai true. Dan ini adalah data frame yang akan kita gunakan di sesi pembelajaran kita kali ini. Yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam data frame ini akan terdiri dari 5 buah kolom, ya, yaitu kolom A, B, C, D, dan Z di sini, di mana terdapat beberapa missing value atau data yang tidak lengkap untuk setiap kolomnya. Ya, kolom A ada missing value-nya, B juga ada missing value-nya, C juga ada, D juga ada, kecuali untuk kolom Z. Ya, kolom Z ini tidak ada missing value sama sekali. Lalu jumlah serta posisi missing value-nya sudah diacak di sini. Oke, kita akan lanjut ke tahap berikutnya di sini. Nah, di sini kita akan coba menghapus atau melakukan dropping setiap kolom yang mengandung missing value. Ya, artinya kalau diidentifikasi adanya missing value di kolom manapun juga, maka kolom tersebut akan kita buang atau kita drop. Caranya cukup sederhana, kita panggil saja df.dropNa atau dropNa, lalu kita beri parameter axis, ya, axisnya ini kita beri nilai columns. Nah, parameter columns ini berarti kita mau mendrop kolomnya atau kolomnya. Kita coba eksekusi skripnya di sini, ya, hasilnya jadi seperti ini. Nah, dari kondisi semacam ini, sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan nih guys, bahwa untuk hasil randomization yang kita lakukan sewaktu membentuk dummy data frame ini, ternyata untuk kolom C-nya tidak didapati missing value. Ya, artinya kolom C ini tidak kita drop. Sedangkan untuk kolom A, B, dan D-nya di drop ya, karena mengandung missing value. Oke. Nah, ini adalah mekanisme untuk mendrop atau menghapus kolom yang mengandung missing value. Kita coba lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana caranya untuk menghapus atau melakukan dropping setiap baris atau row yang mengandung missing value. Nah, di sini kita akan kembalikan dulu kondisi data frame kita ya dengan memanfaatkan data frame backup yang sudah kita buat sebelumnya.
Berarti di sini kita panggil saja di f_backup.copy, lalu parameter div-nya kita beri nilai true, dan hasil copy-nya kita masukkan kembali ke dalam variabel df. Atau dengan kata lain, ya, variabel df saat ini sudah menampung data frame original yang pertama kali kita buat sebelumnya. Lalu berikutnya, untuk menghapus rows yang mengandung missing value, caranya kita panggil saja di f.dropNA. Lalu untuk parameter aksesnya kita beri nilai rows, ya, bukan lagi kolom sekarang, tetapi rows. Lalu kita panggil di f.head untuk menampilkan hasilnya. Kita coba eksekusi ya. Nah, ini adalah hasilnya, ya. Semua kolomnya muncul karena kita tidak melakukan drop columns di sini. Yang kita lakukan adalah drop rows. Dan bisa kita pastikan di sini tidak ada satu baris pun yang mengandung missing value. Nah, bagaimana dengan tahapannya? Cukup mudah ya. Nah, jadi untuk menghilangkan atau untuk menghapus missing values, nanti ada dua pendekatan di sini. Pendekatan pertama adalah menghapus kolom yang mengandung missing values, atau pendekatan kedua yaitu menghapus baris yang mengandung missing values. Kita akan lanjut ke slide berikutnya di sini. Nah, di sini kita akan coba lihat persentase missing value untuk tiap kolomnya. Nah, di sini sama ya. Pertama-tama kita kembalikan dulu kondisi data frame kita ke kondisi data frame semula dengan cara mengambil copy dari df backup kita. Ya, kita kopikan ke dalam df. Lalu berikutnya df.isNA. Nah, df.isNA ini akan mengumpulkan semua missing value untuk setiap kolom dari data frame kita. Lalu berikutnya kita panggil .min. Ya, ini artinya adalah kita mau mengkalkulasi rata-rata atau persentase dari missing value yang dimiliki oleh setiap kolom dari data frame kita. Kita coba eksekusi di sini, ya. Nah, di sini bisa kita ketahui ya guys, untuk kolom Z dan kolom C, karena tidak ada missing value-nya sama sekali, maka nilai min-nya atau nilai rata-rata untuk missing value-nya adalah 0 di sini, ya. Dan untuk kolom A, ya, kita tahu di sini nilai rata-rata untuk missing value-nya adalah 0,16 sekian. Demikian juga untuk kolom B. Untuk kolom D, nilai missing value-nya adalah 0,066. Dan ini adalah persentase keberadaan missing value untuk setiap kolomnya. Ya, kalau mau dikonversikan jadi percentage atau persentase sebenarnya, ini berarti 16%, 16%, 0% ini adalah 6%. Ya, seperti itu. Oke, nah kenapa sih kita menghitung persentase missing value ini? Ya, karena persentase ini akan kita gunakan untuk melakukan hal berikutnya, yaitu menghapus setiap kolom yang mengandung missing value berdasarkan threshold tertentu. Nah, di sini sedikit berbeda dengan pendekatan pertama. Ya, kalau pendekatan pertama kan setiap kali kita memiliki kolom dengan missing value, kolomnya langsung kita buang atau kita hapus. Nah, tetapi di sini kita mau menimbang-nimbang nih. Kalau missing value-nya masih bisa kita toleransi jumlahnya, maka kita tidak mau membuang kolomnya. Tetapi ketika persentase missing value-nya sudah sangat tinggi, maka kolom tersebut mau kita buang. Nah, di sini pertama-tama kita tentukan dulu nih threshold-nya atau ambang batasnya. Nah, misalkan di sini ambang batasnya adalah 90%. Ya, artinya kita mau nilai data yang non-missing value-nya itu setidaknya 90%. Maka di sini kita bisa panggil len_df. Ya, len_df ini berarti kita mencari tahu jumlah rows dari data frame kita. Lalu dikalikan dengan 0,9 ya, atau 90%. Ya, jadi kita mau cari tahu nih, jumlah kolom kita itu 90%-nya ada berapa? Dan kita mau agar 90%-nya itu non-missing value atau yang bukan missing value. Lalu untuk melakukan proses dropping, ya kita bisa panggil di sini di f.dropNA. Lalu kita sertakan parameter threshold di sini, ya, parameter thresh, dan kita beri nilai threshold. Ya, threshold ini kan variabel dari threshold yang kita tetapkan. Lalu berikutnya untuk parameter axis-nya columns. Artinya kita mau menghapus berdasarkan kolomnya dengan acuan threshold. Kita akan coba di sini ya guys. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ternyata di sini kolom D masih bisa kita terima ya karena belum melewati ambang batas. Kalau kita lihat di sini ya, kolom D itu kan tingkat persentase missing value-nya kan hanya 6%. Ya, artinya yang non-missing value-nya itu ada 94%. Dan threshold yang kita tetapkan di sini adalah 90%. Artinya kolom D masih bisa kita tolerir atau toleransi. Nah, ini lebih kurang terkait dengan mekanisme untuk menghilangkan missing value atau lebih spesifiknya adalah untuk menghapus missing value dari data frame yang kita miliki. Mekanisme penanganan missing value yang dimiliki oleh suatu data frame sebenarnya tidak hanya dengan cara dropping.
Ada banyak sekali mekanisme-mekanisme lain yang bisa kita lakukan. Hanya saja untuk sesi pembelajaran kita kali ini, kita berfokus pada pendekatan penghapusan atau dropping. Demikian tips untuk menghapus atau dropping missing value pada data frame. Semoga tips ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kita sewaktu bekerja dengan Python Pandas. Pastikan juga untuk terus mengikuti tips dan triks lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.